Halo. Baik teman-teman, karena waktunya udah menunjukkan pukul 8.25, maka saya akan melemparkannya kepada Kang Farhan untuk memulai pembelajaran kali ini. Assalamualaikum Kang Farhan. Apakah suara saya terdengar teman-teman? Halo. Iya Kak, terdengar. Sip deh kalau gitu. Monggo Kang Farhan untuk dimulai pembelajaran. Terima kasih. Halo, cek. Suara saya ada nggak teh? Ada Kang. Oke, sip. Oke, teman-teman gimana? Soal pretestnya udah diselesaikan? Udah. Udah. Oke, gimana kesan-kesan dari soalnya? Susah atau biasa aja? Ada yang nggak ngerti. Ada yang nggak ngerti, tapi ada yang ini nggak? Ada yang paham banget nggak? Ada. Oke, sip. Oke, jadi hari ini materi kita tentang aritmatika sosial ya. Nah, seperti yang teman-teman pernah ingat mungkin materi aritmatika sosial itu pernah dapatnya di mana kalian? Di SMA atau di SMP? SMP juga udah deh kayaknya. SMP juga udah ya. Bahkan kayaknya SD juga ada di SD. Tentang bruto sama tara-tara gitu. Ya enggak? Iya, iya. Nah, ada ya, brutonya berapa, taranya berapa. Oke. Saya coba buka dulu filenya ya. Oke, gimana? Di layar masing-masing udah ada? Udah ada Kak. Udah Kak. Saya buka dulu ya, tadi saya belum sempat buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Semoga hari ini tetap ada sehat-sehat ya. Dan juga bisa fokus sampai paling tidak 90 menit ke depan ya. Buat kita belajar pengetahuan kuantitatif spesifik materinya tentang aritmatika sosial. Oke, nah di aritmatika sosial ini sebagai gambaran ya, ada beberapa materi sebenarnya. Ada yang tadi udah kalian lihat di soal post-test sama di soal pretestnya, ada tentang bruto tara neto, ada yang tentang diskon, ada yang tentang sistem bunga, pinjaman, cicilan, tabungan, dan lain-lain. Termasuk juga ada tadi tentang untung rugi ya, tentang masalah untung sama rugi itu kayak gimana cara nyelesainnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke, ini tadi beberapa rumus ya, yang juga sebenarnya udah kalian tahu juga sih, cuman saya tuliskan aja ulang lagi biar makin ingat lah gitu. Pertama ada istilah ada istilah bruto, neto, sama tara. Kalau bruto itu ibaratnya kayak berat keseluruhan ya. Kalau neto itu berat apa? Berat bersih. Biasa Bendanya berat apa? Berat isinya atau berat kulitnya? Berat isinya. Berat isinya ya. Kalau misalkan kalian suka lihat yang di snack-snack tuh suka tulisnya neto sekian. Nah, itu berarti berat si dalamnya itu segitu gitu. Kalau tara ini berat bungkusnya atau kemasannya. Jadi secara logika aja, bruto berarti berat kotornya itu sama dengan isi ditambah dengan berat kemasannya. Tinggal dibalik-balik aja nih, berarti kalau neto sama dengan bruto kurang tara, kalau tara berarti bruto kurang neto ya. Ini salah tulis.
Ini harusnya bruto dikurang neto. Nah, kemudian kalau masalah untung sama rugi. Untung sama rugi sudah sangat jelas juga, udah kalian juga terapkan sehari-hari sebenarnya ya. Kita bakal untung itu kalau harga jualnya lebih besar daripada harga belinya. Kalau misalkan kebalik, harga belinya lebih besar berarti itu namanya rugi gitu ya. Misalkan persentase untung nih, biasanya ya teman-teman ada dua persepsi nih. Ada yang mengatakan persentase untung sama rugi itu berdasarkan harga jual. Ada juga yang mengatakan berdasarkan harga beli. Nah, tapi secara umum kalau misalkan yang saya cek ya di beberapa soal-soal PK itu selalu kita gunakan persentasenya adalah terhadap harga belinya gitu. Jadi misalkan keuntungannya 200.000, harga belinya sejuta, berarti ya 200.000 dibagi sejuta, itulah keuntungannya gitu. Dikali dengan 100%. Rugi juga sama, rugi juga terhadap harga beli. Nah, cara nyari rugi sama untung kembali lagi ke bentuk rumus yang awal tadi. Untungnya sama dengan harga jual dikurangi harga beli, kalau rugi harga beli dikurangi harga jual. Oke, lanjut yang berikutnya. Nah, ini tunggal sama bunga majemuk. Oke. Kalau bunga tunggal bedanya dengan majemuk itu hanya beda hanya di N-nya saja. Kalau di bunga tunggal N-nya itu dikalikan dengan bunganya. Tapi kalau misalkan bunga majemuk N-nya dipangkatkan di luar. Jadi 1 tambah B dipangkatkan dengan N. Oke, itu aja bedanya dia. Nah, kalau misalkan ini kita ada simbol-simbolnya ya. MN itu boleh juga nanti kalian pakai simbol yang lain. Boleh PN, boleh PN, terserah. Yang penting bisa paham esensinya apa. Misalkan MN nih, kalau MN kan berarti modal ya, bisa modal, bisa tabungan, bisa pinjaman, akhir. Artinya setelah N waktu gitu. Nah, O ini MO berarti modal atau tabungan atau pinjaman awal, N adalah waktu, dan B adalah suku bunga. Nah, nanti yang perlu kalian hati-hati adalah ini, antara waktu sama suku bunga itu suka beda satuan waktunya. Contohnya, waktunya bilangnya 2 bulan, tapi suku bunganya per tahun. Misalkan gitu ya, misalkan N-nya sama dengan 2 bulan contohnya nih. Tapi suku bunganya itu sama dengan 2% misalnya per tahun. Nah, ini nggak bisa kita kerjain nih kalau misalkan masih kayak gini. Ini harus kita samakan dulu satuan waktunya. Yang bisa kita samakan misalkan yang bulan deh. 2 bulan itu kan sama saja dengan 2/12 tahun ya. Dibagi 12 karena 12 bulan ya dalam setahun itu. Nah, kalau sudah sama seperti ini baru yang kita anggap sebagai N-nya adalah 2/12 dan B-nya adalah 2%. Jadi yang diwati-wati adalah harus samakan dulu satuan waktu antara N dan juga suku bunganya gitu. Oke, nah biar nggak berlama-lama di materi-materi aja, kita langsung coba lihat beberapa pembahasan soal termasuk yang tadi ya. Nanti kita bakal bahas juga semua soal-soal pretestnya. Cuman di sini saya lupa ngasih tanda mana yang pretest mana yang bukan. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Oke, ini masih level mudah banget ya, yang level kayak gini. Sekarung tepung terigu beratnya 75 kg. Jika berat karung tersebut 0,6, maka berapa berat netonya? Kalau berat neto kan berarti berat kotor dikurangi dengan berat berat kulitnya ya. Berarti netonya sama dengan 75 kg dikurangi dengan 0,6 kg. Berapa nih hasilnya? 74,4. 74,4. Oke, sip. Aman ya untuk yang ini masih mudah lah. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke yang soal nomor 2. Ini berarti jawabannya yang mana? Oke, yang B. Oke, nomor 2. Miza membeli beberapa kue dengan harga 4.500.000. Ini tadi ada ya kalau nggak salah di pretest ya? Iya. Oke. Ada yang benar jawabannya di sini? Aku, Kak. Oke, alhamdulillah. Benernya bener ngerjain atau ini? Tapi emang ngerjain benernya? Benar ngerjain. Oke, sip. Bagus. Miza membeli beberapa kue dengan harga 4.500.000. Oke, berarti kan ini harga jualnya ya. Harga belinya. Kemudian ia menjualnya dengan harga 5.500.000. Berarti ini adalah harga belinya. Mendapatkan keuntungan 20.000 per buah. Oke, berarti kita tinggal tulis aja di sini nih.
untung itu kan sama dengan apa tadi, harga apa kalau untung teh? Harga jual dikurang harga beli. Ya, harga jual dikurangi dengan harga beli. Keuntungannya berapa di sini? 1 juta. 20.000 Iya. dikalikan dengan misalnya X gitu ya. Dengan X ini menyatakan banyak kuenya gitu. Karena kita nggak tahu nih, kan ini baru keuntungan per buah aja. Nah, sedangkan kita harus nyarinya untung yang totalnya. Maka kita kalikan dengan X, yaitu bilangan yang bakal kita cari. Harga jualnya itu 5.500.000 dikurangi dengan 4.500.000. Sehingga dapat, ini bisa kita coret aja ya, 4 nolnya nih. Habis nih. Ini juga habis 4 nolnya, habis juga 4 nolnya. Jadinya 2X sama dengan 550, ya ini gara-gara tulis ini nggak jelas nih. Dikurangi 450, berarti 2X sama dengan 100 alias X-nya sama dengan 50 buah. Gitu. Oke. Jawabannya yang C. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Harga 1 kg bawang merah lebih tinggi 7.500 dari harga 1 kg tomat. Jika harga 1 kg bawang merah dan 1 kg tomat adalah X rupiah, maka harga 1 kg tomat adalah berapa? Oke, pertama dari pernyataan yang awal tuh, bawang nih, berarti B ya, kita tulisnya B. B karena dia lebih tinggi 7,5 dari harga tomat, berarti B sama dengan 7.500 ditambah dengan tomat. Sampai sini paham persamaannya? Paham. Oke. Nah, berarti terus di sini dibilang ini katanya, kalau jumlah dari harga 1 kg bawang dan merah, bawang dan tomat adalah X rupiah. Berarti B ditambah dengan T itu sama dengan X. Nah, dicarinya adalah si tomatnya, berarti carinya si T-nya nih. Nah, kita kan udah punya tadi B-nya dalam bentuk 7.500 tambah T. Tinggal kita masukkan aja. Jadi 7.500 ditambah dengan T, ditambah dengan T, ini sama dengan X. Oke, berarti 7.000 atau 2T ya, langsung 2T sama dengan X dikurangi 7.500, jadi T-nya sama dengan X dikurangi 7.500 dibagi dengan 2. Ada nggak jawabannya kayak gitu? Ada, tapi belum sederhana. Jadi kan di sini bisa jadi X per 2 dikurangi 7.500 dibagi 2 ya. Berarti Iya. T-nya dengan setengah X dikurangi dengan 3.350 gitu. Oke, teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau mungkin kecepatan cara ngomongnya, langsung bilang aja ya. Takutnya malah jadi kalian ini yang nggak paham gitu. Oke, lanjut nomor 4. Ya, boleh. Gimana? Yang tadi. Gimana? Sekali lagi Oh, diulang lagi aja. dijelasinnya. Oh, ya, oke. Jadi kecepatan dikit sih. Oke, sip. Kita coba hapus dulu ya, biar dari awal aja. Oke, pertama ada keterangan apa tuh? Lihat di soalnya dulu. Harga 1 kg bawang lebih tinggi dari harga 1 kg tomat. Lebih tingginya berapa? 7.500. Nah, di sini tuh kita coba uji dulu ya. Apakah bentuknya itu jadi coba. Kalau misalkan dibilang bahwa bawang merah lebih tinggi 7.500 dari harga tomat, nah berarti kan kita tulisnya B itu sama dengan tomat. Sampai sini dulu paham nggak? Paham, Pak. Oke. Nah, berikutnya di sini bilang lagi nih, kalau harga 1 kg bawang merah ditambah dengan 1 kg tomat adalah X rupiah. Artinya apa? Kita tuliskan simbolnya B ditambah dengan T itu sama dengan
Sama dengan apa? Sama dengan X gitu. Ya. Sama dengan X. Nah, sekarang tadi kan di soalnya kita punya nih, kalau B-nya itu sama dengan T ditambah 7.500. Di sini juga kita punya nilai B. Kebetulan kita kan pengen nyarinya T ya, maka semua variabel kita mesti ubah menjadi bentuk T. Jadi B-nya kita ubah nih menjadi T ditambah dengan 7.500 ditambah dengan T sama dengan X. Oke, nah T dengan T-nya kita tambahkan menjadi 2T. 7,5-nya kemanain? Kita ke kananin aja 7,5-nya. Jadi sama dengan X dikurangi 7.500. Gitu. Nah, ketika misalkan semuanya ini kita bagi dua nih. Kan kita pengen nyarinya si T-nya aja ya. Maka kita mesti bagi dua biar sebelah kiri tinggal T saja. Jadi T sama dengan X per 2 dikurangi dengan 7.500 dibagi 2. Jadi hasilnya T sama dengan 1 per 2X dikurangi 3.750. Oke, gimana? Paham? Paham. Oke, sip. Kita lanjut ya. Sorry tadi pencet. Kita lanjut ke nomor 4. Tadi ada di nomor 4 ya di soalnya ya. Soal pretestnya. Andi membeli netbook seharga 2.400.000, kemudian ia menjual netbook tersebut dengan harga 1.800.000. Secara sekilas kita lihat bahwa dia bakal untung atau bakal rugi? Rugi. Rugi. Ruginya berapa? 600.000. Oke, berarti persentase ruginya itu sama dengan 600.000 ya. Ruginya teh 600.000 dibagi dengan harga beli dibandingkannya bukan dengan harga jual, yaitu 2.400.000 dikali dengan 100%. 600.000 dibagi dengan 2.400.000 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1/4 dikali dengan 100%. Maka 100 dibagi 4 sama dengan 25%. Sip. Oke, gitu ya. Jadi apa namanya? Sekitarnya jadi benar adalah yang B. Oke, lihat lagi nomor 5. Ini termasuk soal yang lumayan tricky ya. Coba kita baca dulu deh. Harga saham A dan B masing-masing merupakan bilangan bulat positif. Apabila harga 3 saham A dan harga 5 saham B adalah 22. Berapa harga 3 saham A dan 2 saham B? Di sini ada kata-kata utamanya nih. A dan B-nya berupa bilangan bulat positif. Oke. Kita tulis di bentuknya nih. Gimana cara kita tulisnya simbol-simbol dari 3 saham A dan 5 saham B adalah 22. Simbolnya gimana kira-kira? 3 A-nya ada 3. Oke, 3A. Terus? plus 5B tambah Plus 5B. sama dengan 22. Sama dengan 22. Oke. Perhatikan ya, karena nilai A dan B-nya harus bilangan bulat dan positif, bisa nggak kita tebak-tebak nih kira-kira berapa nilai A dan berapa nilai B-nya? Bisa. Coba, kira-kira berapa tuh? 22 itu sama saja dengan, coba ya kalau misalkan kita coba gini nih, kalau misalkan 6 ditambah 17. Kalau 6 kan bisa jadi 3 kali 2 ya. Tapi 17-nya bisa nggak jadi 5 kali sesuatu? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, berarti kira-kira berapa nih kita mencahinnya? 12 sama 10. Oke, benar. 12 ditambah dengan 10. Jadi sama dengan 3 dikali 4 ditambah 5 dikali 2. Nah, jadi kan dapat ya, kalau A-nya itu sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 2 gitu. Jadi 3A ditambah dengan 2B sama dengan 3 dikali 4
ditambah 2 kali 2. 2 kali 2. Oke, jadi sama dengan 12 ditambah 4 sama dengan 16 gitu. Saya mau foto dulu jawabannya nih, ada yang nanya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke soal nomor 5. Tadi berapa ya? Oh, ini 5. Soal 5. Oke, sekarang kita ke soal nomor 6. Seorang pemilik dealer membeli sebuah mobil bekas. Untuk memperbaiki mobil tersebut, ia harus mengeluarkan biaya sebesar 400.000. Setelah beberapa bulan, mobil tersebut laku terjual dengan harga 21.160.000. Jika dari penjualan tersebut, pemilik dealer mendapatkan keuntungan sebesar 15%, maka berapakah harga pembelian mobil bekas tersebut? Oke, kita coba langsung pakai lagi aja tadi rumusnya. Masih ingat tadi rumusnya ya? Persentase untung itu sama dengan berapa? Sama dengan apa tadi rumusnya? Harga jual. Harga jual dikurang harga beli. Oke. Itu kalau untungnya aja ya. Kalau untungnya kan harga jual dikurang harga beli. Kalau persentase untungnya? Harga jual per harga Untungnya jual dulu dari 100%. dibagi dengan harga Untung beli per harga dikali dengan 100%. 100%. Oke? Sip. Nah, persentase untungnya berapa katanya di sini? 15%. 20%. Oke, nah makanya kita tulis di sini 15% itu sama dengan untungnya. Untung itu rumusnya apa tadi? Tadi udah sebutin ya. Harga jual dikurangi dengan harga beli dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Berhubung sebelah kiri sama kanan, ini sama-sama punya bentuk persen, maka persennya bisa kita coret aja. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Nah, terus kalau 15 dengan 100 bisa nggak kita sederhanakan juga? Sekalian aja deh, mumpung masih di sini nih. 15 dengan 100 kalau masing-masing kita bagi 5, 15-nya jadi 3. 3, 100-nya jadi 20. 20. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kali-kalikan nih. Ini kali ke sana ya, TSI HB-nya. Maka menjadi 3HB sama dengan, di sini mesti kita kalikan kedua-duanya nih. 20 dikali HJ dikurangi dengan 20 dikali HB. Karena kita nyarinya HB, maka HB-nya kita mesti kumpulkan aja semuanya ke sebelah kiri. Menjadi berapa kalau kita pindahkan ke sini nih? 23. 23 HB sama dengan 20 HJ. Oke. Berarti HB itu sama dengan 20 dibagi 23 dikali dengan HJ-nya. Kita tulis loh yang tadi 21.160.000. Oke. Maka tugas kita sekarang adalah tinggal nyari nih berapa hasil dari 2116 21 juta sekian ya dibagi dengan 23. Berapa tuh? Kalau 23 aja misalnya dikali dengan 19, yang 19 dikali dengan berapa ya? Dikali dengan 9 misalnya. Berapa nih hasilnya? Jawabannya 18.400.000. Oke, betul. 18.400.000. Kalau dibagi dia hasilnya berapa ya? Harusnya hasilnya sih jadi 9.200.000 ya? 920.000, sorry. Jadi 20 dikali 920.000. Jadi hasilnya sama dengan 18.400.000.
Oke, jawabannya yang A. Oke, sebentar ya, saya mau pindah posisi dulu biar dekat colokan. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke soal nomor 7. Kamu nanya yang tadi, Yang mana? yang soal sebelum ini. Nah, yaitu itu 400.000-nya nggak dipakai. Oh iya, benar ya. Berarti harusnya itu, sebentar. Kalau gitu berarti ini kita kurangi lagi ya. Oh iya benar. Ini kan tapi kan di sini dibilangnya kalau ditanyakan harga belinya aja. Berarti harusnya ini dikurangi dulu ya, bukan 21 juta harusnya ya. Jadi harga jualnya itu terhitungnya 21 juta tapi dikurangi dengan 400.000. Gitu mungkin ya. Coba berarti kita revisi dulu jawabannya nih. Thank you udah ngasih tahu ini celahnya. Iya, Kak. Oke, coba kita cek di sebelah kiri aja ya biar kita bisa bandingkan apa bedanya yang kalau kita pakai 400.000-nya sama enggak. Oke, nah jadi tadi gini, bisa langsung sampai ke sini aja ya, nyampe ke sini terakhirnya. Jadi HB-nya itu sama dengan 20 dibagi dengan 23. Kita coba gimana kalau misalkan, karena gini teman-teman ya, karena biayanya adalah 400.000 ya kan, maka aslinya keuntungan itu dihitung setelah 21 juta ini dikurangi dengan si 400.000-nya, karena kan ini juga termasuk dari modalnya ya, termasuk dari modalnya itu. Nah berarti kalau gitu, tapi nanti bakal ngaruh juga nih ke bagian si ini ya, ke bagian yang HB-nya di sini. Berarti harusnya harga beli tanda kutip ya, maksudnya tanda kutip harga beli murninya itu mah memang tetap HB. Tapi karena di sini ada lagi mengeluarkan biaya sebesar 400.000, maka di sini harusnya HB ditambah 400 nih. Agak sedikit rumit ya, tapi kita coba aja dulu nggak apa-apa. Intinya di sini berarti harusnya gini teman-teman. Saya coba revisi sedikit sampai ke sini ya, nyampe ke sini. Ini tuh mestinya bukan HB aja, tapi di sini harusnya ada HB. Di sini tuh harusnya ada mana sih? Itu harusnya ada HB ditambah dengan 400.000. Kayaknya lebih bagus kita tulis lebih panjang deh. Jadi catatannya gini, karena kan HB itu harga belinya memang tetap harga beli aja. Cuman karena tadi di sini ditambah dengan 400.000, maka di sini pun kita hitung sebagai HB ditambah 400.000.
Inilah yang kita hitung sebagai dasar untuk keuntungannya. Jadi di sini sama dengan HB tambah 400 sama dengan 20 dibagi 23 dikali 21.160.000. Nah, artinya segini kan tadi udah dapat nih 18.400.000 tuh. Oke, ini adalah HB ditambah 400.000. Berarti kalau misalkan nyari HB-nya aja berapa hasilnya? Harusnya 18 juta pas gitu ya. Oke, berarti benar yang ini nih. Maka tadi di bagian kanan itu yang salahnya di sini harusnya ya. Harusnya di sini ada dalam kurung HB ditambah 400. Ini juga HB ditambah 400. Tinggal disesuaikan. Setiap ada HB dikurungkan ditambah 400 kayak gitu. Ini juga sama ya, ini harusnya tambah 400.000 maksudnya, bukan 400 aja di sini. 400.000. Juga sama ditambahin, ini juga ditambahin. Nah, sampai ke sini tinggal pindah aja ke sebelah kirinya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 7. Pak Amir membeli 15 lusin buku dengan harganya 17.500 per lusin. Untuk biaya transportasi, ia mengeluarkan uang sebesar 35.000. Jika ia memperoleh uang sebesar 372.500 dari hasil penjualan buku, ia mendapatkan untungnya berapa? Berarti pertama kita hitung dulu ya, modal totalnya berapa ya? Modalnya berarti sama dengan 15 kali 17.500. 15 kali 17.500, tapi kita hitung modalnya itu juga ditambah dengan 35.000 karena ongkos itu ya termasuk dari total modal ya. Gitu, total modal yang diperlukan. Jadi sama dengan 15 kali 17,5 berapa tuh? 262.500. 200. Thank you udah bantu hitung. Ditambah dengan 35.000. Oke, jadi sama dengan 297.500. Baru di sini. Jadi kalau kita lihat nih kira-kira dia untung ya karena harga jualnya lebih gede daripada harga belinya. Jadi untungnya itu sama dengan harga jual. Di sini berarti dia bukan yang sekedar harga beli aja, tapi dikurangi dengan modalnya gitu. Karena kalau hanya harga belinya saja mah cuma segini nih 26.500, tapi kan dia ada keluar juga ongkos yang lebih. Jadi harga jualnya 372.500 dikurangi dengan 297.500. Coba kita cek ya. 372 belakangnya bisa kita abaikan, 297 aja kita perhatikan ya. Ini 5, 6 kurang 9, 7 pas ya. Jadi 75.000. Oke, jadi kontonya 75.000 jawabannya yang A. Oke, kita lanjut lagi nomor 8. Seseorang menjual masker buatan rumah. Jika di bulan Juni, ia menjual masker sebanyak 4/5 dari penjualannya di bulan Mei. Oke, ini langsung saja kita tuliskan simbolnya. Gimana simbolnya nih? Juni sama dengan 4/5 Mei. 5 M. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada bulan Juli. Kayaknya kita mesti beda ini. JN ya, JN. Juni berarti JN. JN berarti Juni. Yang keduanya JL. Juli sama dengan 3/4 Juni. 3/4 Juni. Oke. Ini buat jaga-jaga aja nih. Sekalian aja kita tuliskan nih. Kan Juni itu 4/5 M. Berarti ini sama dengan 3/4 dikali 4/5 M. Sehingga hasilnya sama dengan 3/5 M. Paham ya?
Nah, karena kan tadi nih tinggal kita substitusikan ke JN-nya. Berapa kali lipatkah? Nah, ini agak rumit kata-katanya nih. Berapa kali lipatkah penjualan di bulan Mei dari rata-rata penjualan bulan Juni dan Juli? Oke, pertama bulan Mei. Mei berarti M ya. M sama dengan berapa kali lipat dari rata-rata Juni dan Juli. Rata-rata Juni dan Juli itu, kalau rata-rata masih ingat nggak gimana rumusnya? Rata-rata Ditambah dijumlahkan, dua. dibagi dengan 2 ya, karena di sini juga ada 2 aja. Gitu. Oke, berarti di sini JN ditambah dengan JL dibagi dengan 2. Nah, ini yang bakal kita cari nih, angka ini. Misalnya dia adalah K ya, biar sama aja kata dengan kelipatan gitu. Oke, jadi M, atau boleh kita kalikan nih 2-nya ke sebelah kiri ya, jadinya 2M sama dengan K dikali dengan dalam kurung JN-nya kita ubah. JN-nya menjadi 4/5M, JL-nya kita ubah juga, sekalian aja kita ubah menjadi 3/5M. 3/5M. Jadi 2M itu sama dengan K dikali, yang bagian dalam jadi apa nih? 7/5. 7/5. 7/5M. Oke, ternyata ada yang bisa habis di sini, yaitu M sama M-nya habis. Oke, kemudian kalau kita kalikan ke sana, maka jadinya Kak sama dengan 10 sama dengan 7, Kak. K kali 7/5 sama dengan 2, berarti K-nya sama dengan 10/7. Dan gak ada jawabannya ya, kayaknya mungkin ada salah tulis jawaban di sini deh, salah ngetik kayaknya. Ya, kayaknya ada salah ketik deh. Harusnya emang udah benar 10/7. Oke. Kita lanjut lagi. Nomor 9. Nah, ini tadi ada ya di soal pretest nih. Kiki dan Nana mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besar premi Nana 2/3 dari besar premi Kiki. Oke, kita tulis di sini ya. Berarti cara nulisnya, saya buat warnanya. Preminya Nana itu sama dengan 2/3 dikali preminya Kiki. Nah, jika untuk membayar premi gaji Kiki sebesar 5 juta dipotong 3%. Oke, berarti di sini sama dengan 2/3 dikali premi Kiki itu berarti 5 juta dipotong 3%. Artinya 5 juta dikali dengan 3/100. Sampai sini paham? paham Kak. Oke. Yang sebelah kiri Nana. Dan gaji Nana dipotong 5%. Tapi kan kita nggak tahu berapa gaji Nana ya. Kalau gitu kita simbolkan saja misalkan G ya. G Nana itu dikali dengan 5%. Oke, berarti 5/100. Nah, sebelum kita coba kali-kalikan semuanya, kita lihat dulu ada nggak yang bisa kita sederhanakan antara kiri sama kanan atau kanan sama kiri. 100 habis nih dengan 100 yang ini ya. Terus 3 habis dengan 3. Oke. Tinggal kita tulis sekarang, berarti gaji Nana itu sama dengan 2 dikali 5 juta dibagi dengan 5. Jadi sama dengan 2 dikali 1 juta. Karena 5 juta bagi 5 ya. Sama dengan 2 juta rupiah.
Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 9? Enggak, Kak. Oke. Kita lanjut lagi nomor 10 ya. Seorang pegawai swasta mendapat gaji per bulan sebesar 1.600.000 dengan penghasilan tidak kena pajak adalah 400.000. Jika besar pajak penghasilan 15%, maka besar gaji yang diterima gaji pegawai itu adalah berapa banyak? Oke, pertama kita lihat dulu nih. Berarti pajaknya berapa? 15% dikali berapa nih kira-kira? 1.200.000. Oke, betul. Dari mana? Dari 1.600.000 dikurangi dengan 400.000 ya, karena ada 400 yang tidak kena pajak. Jadinya 15/100 dikali dengan 1.200.000. Oke, ini coret belakangnya juga, jadi sama dengan 15 dikali berapa nih? 12.000. 12.000. Jadi pajaknya sama dengan 180.000. Oke, jadi kalau gitu gaji bersihnya berarti dari gaji total dulu ya. Gaji totalnya 1.600.000 tinggal dikurangi dengan pajak 180.000. Jadi hasilnya sama dengan 1.420.000. Oke, jadi sebenarnya soal-soalnya gitu-gitu aja, kali dengan persen. Cuman yang penting itu adalah apa ya? Menerjemahkan kalimat itu menjadi bentuk simbol-simbol. Itu sih tantangannya kalau di aritmatika sosial ya. Kalau masalah hitung-hitungannya relatif lebih mudah, relatif ya, tapi kadang-kadang juga bisa susah juga. Cuman maksudnya yang susahnya kalau di aritmatika sosial itu mengubah tuh dari kata-katanya, dari kalimatnya, gimana caranya biar bisa menjadi bentuk simbol-simbol. Oke, kalau 10 nggak ada lagi pertanyaan, kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Pak Darto meminjam uang di koperasi sebesar 7.800.000 dengan suku bunga 10% per tahun. Jika pinjaman tersebut harus dibayar dalam jangka waktu 8 bulan, maka berapakah uang yang harus dibayarkan Pak Darto setiap bulannya? Oke, berarti pertama kita lihat dulu nih. Kan suku bunganya 10% per tahun ya. Berarti kalau misalkan hanya 8 bulan, itu bunganya berapa dong? Atau gini dulu, sorry gini dulu. Ini kasusnya bunga benjemuk atau bunga tunggal kira-kira? Coba kita analisis dulu. Ini maksudnya bunga benjemuk atau bunga tunggal? Oke, kalau pinjaman itu biasanya ya secara umum itu dia modelnya bunga menjemuk ya. Jadi setiap tahun misalnya jadi 10 juta, maka bunga berikutnya dihitung dari si 10 jutanya itu, bukan dari 8 juta yang awal. Jadi di sini pun juga sama. Tadi rumusnya gimana? Kalau misalkan yang bunga tunggal, ada yang masih ingat ya tadi? MN Bunga tunggal apa bunga majemuk? sama dengan M0 dalam kurung 1 plus B 1 plus B
dalam dipangkatin N. N. Oke. Nah, di sini kan berarti modal akhirnya ya. Jadi ini sama dengan modal awalnya itu adalah 7.800.000 dalam kurung 1 ditambah bunganya adalah 10%. 10% itu kan sama saja dengan 0,1 ya. 0,1. Nah, ini berarti sama dengan berapa? Karena di sini dalam bentuk tahun ya, si bunganya, maka di sini pun kita jadikan per tahun. Jadi 8/12. Nah, ini kita masih dalam rangka coba-coba teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan soal itu nggak diberitahukan dia bunga tunggal atau menjemuk, maka kita perlu coba dua-duanya tuh. Gimana kalau dia tunggal, gimana kalau dia menjemuk. Ternyata kalau misalkan menjemuknya nggak berhasil dapat, mungkin dia emang bunga tunggal. Coba di sini jadinya 7.800.000 dikali dengan 1,1 pangkat 8/12 itu kan sama saja dengan pangkat 2/3. Oke. Nah, ini kita simpan dulu ya karena angkanya agak jelek nih kalau misalkan kita coba ini. Tapi kalau buat yang penasaran, coba kalau misalkan kita pakai kalkulator ya. Tapi nanti kalau di UTBK nggak mungkin juga kita pakai kalkulator ya sebenarnya ya. Mungkin angkanya kalau di UTBK lebih mudah kali, lebih pas mungkin angkanya. Kalaupun ada soal-soal yang kayak gini. Oke, saya lagi coba ya pakai kalkulator. Apakah betul nih hasilnya ada di sana? Dipangkatkan dengan 2/3. Oke, nah ternyata di sini nggak ada nih hasilnya. Kalau misalkan kita paketkan seperti ini, malah hasil itu 830 ribuan gitu. Oke, sekarang kita coba gimana kalau misalkan dia kasusnya ternyata bunga tunggal. Kalau dia bunga tunggal, tadi gimana rumusnya lagi? Kalau bunga tunggal, ini kan bunga majemuk ya, ini kita skip dulu nih. Karena ternyata nggak nemu nih kalau pakai cara gini. Kalau bunga tunggal tadi gimana? MN sama dengan M0 M0 1 plus kali B. 1 plus BN ya. Oke. M0-nya sama dengan 7.800 atau kita tulisnya itu aja deh M0 aja dulu ya tetap. 1 ditambah B-nya adalah 10%, berarti 10/100 dikali dengan, nah di sini kan ada 8 bulan ya, 8 bulan, berarti kita harus terjemahkan dulu menjadi tahun. Artinya dia menjadi 8/12. Oke, ini sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah 10/100 itu jadinya 1/10 dikali 8/12 itu sama dengan 2/3. 2/3. Oke. Jadi ini sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah, kan kalau 1/10 itu sekitar 0,1 ya. 2/3 itu sekitar 0,67. Kalau kita kalikan, maka jadinya M0 dalam kurung 1 ditambah 0, makin 0 lagi ya, 0,067. Oke, jadi di sini 7.800.000 dalam kurung, kalau kita tambahkan jadinya 1,067. Oke, kita coba cek, ada nggak jawabannya kalau misalkan kayak gitu? Dikali dengan 1,067. Sebentar. Di sini kan dibilangnya berapa uang yang harus dibayarkan setiap bulannya ya. Kayaknya angkanya nggak masuk akal ya. Saya minta maaf deh, kayaknya soalnya ada yang salah di sini deh. Entah apakah salah di angka-angkanya atau salah di opsi jawabannya. Karena kalau misalkan logika aja, ini kita main logika aja ya. Kalau misalkan nih ini 7.800.000. Oh, bisa. Oke. Nah, ini tadi kalau kita kalikan boleh teman-teman pakai kalkulator ya. Kalau misalkan pun enggak juga bisa dikalikan manual.
Cuman ini tuh hasilnya menjadi 8.322.600. Ya sekitar gini lah ya. Sekitar segini. Nah, ini kan adalah biaya total utangnya. Ya, total utangnya nih. MN-nya segini. Di soal ditanyakannya adalah berapa uang yang harus dibayarkan setiap bulannya. Nah, ini saya baru perhatikan tadi, setiap bulannya. Berarti dia bayarnya berapa bulan tuh? 8. 8. Jadi kalau gitu angsuran itu berarti yang setiap bulannya ya, angsuran sama dengan 8.322.600 dibagi dengan 8. Nah, ini sekitar 1.040.625. Tapi kita ngambilnya pasti yang paling dekat ya. Nah, jawabannya yang B. Oke, ini paling enggak kalian bisa kebayang lah, maksudnya gimana caranya kita bisa mencari angsuran atau nyari utang. Masalah angkanya itu relatif kembali lagi, kalau di UTBK bisa jadi angka-angkanya justru lebih sederhana. Ya. Oke, lanjut nomor 12. Suku bunga deposito di suatu bank adalah 8% per tahun. Jika uang sebesar 750.000 didepositokan di bank tersebut, maka setelah 24 bulan uang tersebut akan berjumlah berapa? Nah, jadi kalau misalkan kita menabung di bank, ya, menabung di bank atau misalkan kita nyimpan uang di bank, di deposito, itu selalu bunga yang diterapkan adalah bunga majemuk, teman-teman. Jadi bunganya itu dihitung dari uang pada saat itu, bukan pada saat yang awal kita menabung. Misalkan gini, katakanlah uang kita awalnya 750.000 nih, ya kan? Setahunnya nanti berarti dikali dengan 8%, nambah tuh uangnya tuh. Nah, misalkan nambah jadi katakanlah jadi 800 sekian ya, misal 800 sekian gitu. Nah, nanti pas tahun berikutnya dia nambah lagi nih 8%, tapi dihitungnya udah dari yang baru, bukan lagi dari yang lama. Nah, itu sebabnya dia menggunakan konsep bunga majemuk. Oke, coba kita hitung di sini. Tadi kan ditanyakannya MN-nya ya. MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah dengan bunganya dipangkatkan dengan N. M0-nya ada 750.000 dalam kurung 1 ditambah bunganya 8%. 8% itu kan sama saja dengan 0,08. Paham ya? Paham nggak? Paham. Oke. Dipangkatkan dengan N. N-nya berapa coba kira-kira? 24 per 12 bukan Kak? 24 per 12. betul. Di sini 24 per 12. Kenapa per 12? Karena dia masih dalam bentuk bulan ya, belum jadi tahun. Jadi 750.000 dalam kurung 1,08 dipangkatkan 2. Nah, ini sekali lagi ini hanya buat nguji kita, buat ngelatih kita hafalin rumusnya ya. Terbiasa sama rumusnya. Masalah angkanya. Tapi kalau misalkan nanti muncul angka kayak gini di UTBK ya bisa aja gitu. Tinggal kita kalikan manual juga otomatis ya. Karena pasti nggak akan dibolehkan pakai kalkulator gitu. Nah, langsung aja ini sama dengan 1,1664. Kalau kita kali dengan 750.000, ini dapatnya sekitar 874.800. Jawabannya yang E. Saya ngitungnya pakai kalkulator juga ya, karena angkanya gede soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 13. Kita masih ada waktu ya. Bagja meminjam uang di bank yang memberlakukan bunga pinjaman 20% per tahun. Untuk melunasi pinjaman tersebut, setiap bulan selama setahun ia mengangsur sebesar 450.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, berarti kalau gitu
karena waktunya juga hanya setahun ya, waktu pinjamannya juga setahun, berarti kita langsung hitung aja dulu. MN itu sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah B dikali N ya. Kalau untuk kasus 1 tahun itu dia nggak masalah meskipun kita pakai bunga tunggal ataupun bunga majemuk karena dia masih N-nya sama dengan 1. Oke. Atau kita anggap aja sini jadi pangkat N ya. Jadi karena konteksnya bank dan secara umum bank itu menerapkannya konsep bunga majemuk, jadi kita pakainya di sini pangkat N. Nah, MN-nya berapa di sini? Dia kan bilangnya setiap bulan selama setahun dia mengangsur 450.000. Nah, ini sebagai MN-nya nih. Jadi MN-nya adalah 450.000 kalau selama setahun berarti dikali dengan 12 gitu. Ini sama dengan M0 sama dengan 1 ditambah bunganya 20%. 20% itu sama saja dengan 0,2 ya. Pangkat 1. Oke, 450.000 dikali 12. Berapa tuh? Atau kayaknya gini deh. Coba kita biarin aja tadi tetap jangan kita jadikan 1,02 deh. Coba kita biarkan aja dia tetap tadi ya 1 tambah 20% coba ya. Berarti kalau 1 itu jadinya 100 per 100, kalau 20% berarti 20 per 100. Ini pangkat N-nya berapa? Bunganya per tahun ya, udah per tahun, terus dia meminjam uangnya selama setahun ya udah, maka N-nya sama dengan 1 gitu. Oke, ini 450.000 dikali 12, coba kita tulis dulu aja, 450.000 dikali dengan 12 sama dengan MO dikali ini jadinya 120 per 100. Kalau dipindahkan ke sebelah kiri jadinya 450.000 dikali dengan 12 dikali dengan ini kita balik ya jadinya 100 per 120 ini sama dengan MO. Ini 100 bukan ini 100. Oke. Tadi saya sengaja nggak ngalih-ngalihin dulu ya biar kita bisa lihat ada ternyata yang bisa dicoret di sini nih. Contohnya 120 dengan 12 jadinya 10. 100 dibagi dengan 10 jadinya 10. Maka jadinya 450.000 dikali 10. Hasilnya adalah 4.500.000 sama dengan M0. Kesimpulannya, besar pinjaman awalnya juga sama kan, 4.500.000. Jadi P-nya sama dengan Q yang C. Oke, kita coba. Ini berapa soal lagi ya? 2, 3, oke, 3 lagi soalnya. 4. Dadan menabung uang senilai A di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Oke, dengan sistem bunga majemuk. Tadi kita ingetin lagi bunga majemuk itu adalah MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah B pangkat N. Tapi nanti bentuk B ini tergantung dengan kondisi ya. Bisa juga kita ubah simbol B-nya bukan B, misalnya R, misalnya P, apapun lah terserah. Jika saldo rekening berarti kan udah diketahui M0-nya sama dengan A ya. Jika saldo rekeningnya 12 tahun, berarti N-nya sama dengan 12 tuh. Kalau di sini yang di bawahnya N-nya sama dengan 15. Coba kita mulai dari N-nya sama dengan 15. Kalau N-nya sama dengan 15, maka MN-nya adalah saldo rekeningnya 15 tahun yang akan datang adalah 2B. Oke, sip. Berarti di sini 2B itu sama dengan modal awalnya adalah A dalam kurung 1 ditambah harusnya sih pakai B ya. Cuman karena kita pengennya biar nggak menumpuk gitu sih simbolnya. Karena B yang di luar dan B yang dalam ini beda. B yang di luar ini menyatakan uangnya, B
B yang di dalam ini menyatakan bunganya. Kalau gitu simbol bunganya kita ubah aja menjadi R misalnya. Ya, R. Pangkatnya pangkat 15. Nah, kemudian kalau M-nya sama dengan 12, maka dapat nanti di sini apa? Saldo rekeningnya 12 tahun yang akan datang adalah B. Berarti B sama dengan A dalam kurung 1 ditambah R pangkat 12. Nah, yang kalian ingat itu kan kalau misalkan eliminasi substitusi adanya pembagian pengurangan atau penjumlahan. Ternyata teman-teman bisa juga kita bagi. Coba kalau kita bagi. 2B bagi B berapa? 2. B. Belum. 2 aja kan? Iya. Oke, terus A bagi A 1. 1 ya, jadi habis ya. Terus 1 tambah R pangkat 15 dibagi dengan 1 tambah R pangkat 12. Jadinya 1 tambah R pangkat 3. pangkat 3. Oke. Nih kita kunci ya, bentuknya ada kayak gini. Ditanyakan adalah bentuk B per A-nya. Sekarang lihat di persamaan kedua nih. Di persamaan kedua disebutkan kalau A dalam kurung atau kita tulisnya gini. B sama dengan A dalam kurung 1 ditambah R pangkat 12. Kalau A-nya kita pindahkan, kita dapat nih bentuk yang kita mau. B per A itu sama dengan 1 ditambah R pangkat 12. Tapi kita punyanya pangkat 3 di sini. Nggak masalah, karena di sini pun juga ada pangkat 3 sebenarnya. Tinggal kita pangkatin 3, nanti di luarnya kita pangkatin lagi dengan 4. Karena kalau bilangan pangkat itu dipangkatin lagi, maka nanti pangkatnya akan saling dikalikan. 3 kali 4 jadinya 12. Kita substitusi nih. Yang ini pangkat 3 jadinya 2. Dari tadi kita dapat ya. 2 pangkat 4 jadi sama dengan 16. Oke, itu. Silakan barangkali ada yang masih belum jelas atau mau ditanyakan dulu. Cukup? Bingung, Kak. Itu kenapa bisa jadi 2 pangkat 4? Oh ya. Di sini tadi kita dapat nih 2 itu sama dengan 1 tambah R pangkat 3. Nah, di sini kan ada nih juga bentuknya 1 tambah R pangkat 3. Jadi si ini kita ubah menjadi 2 gitu. Kita substitusikan nilainya jadi 2. Yang ini kita substitusi ke sini. Masih Paham bingung? nggak, Pak? Oh ya sih. Oke. Lanjut ya, nomor 16. Tadi ada ya ini di soal pretest ya? Adanya ada. Oke. Gini. Di sini kan dibilang kalau harganya itu naik ya menjadi 10%, naik 10%. Kalau gitu harga Februari sama dengan apa? 6 juta. Kita Feb ya. 10%-nya. Harga Februari berarti sama dengan 60 juta 60 juta. dikali dengan 10%. 110%. Kebayang nggak? Iya. Karena kan nambah ya. Nambah 10%. Jadi dikali dengan 110%. Jadi ini sama dengan 60 juta dikali dengan 110 per 100. Ini jadi sama dengan 66 juta ya. Karena 6 kali 11 kan 66. Nah, kemudian harga Maret. Harga bulan Maret, harga Februari didiskon 10%. Kalau diskon itu bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Jadi di sini 66 juta kita kalikan dengan berapa? 90 per 100. 90% atau 90 per 100 gitu ya.
Ini udah coret aja, coret, terus coret sama ini nolnya 1 coret. Jadi sama dengan 6.600.000 dikali dengan 9. Maka dapat hasilnya adalah 59.400.000 gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi caranya cuma gitu doang kok, dikalinya kayak gitu aja. Oke, ini. Zaki membeli sebuah celana jeans dengan diskon 70% dan hoodie dengan diskon 40%. Setelah diskon, harga hoodie 78.000 lebihnya dari harga jeans. Uang yang dibayarkan adalah 186. Jadi harga awal jeansnya sama dengan berapa? Oke, coba kita cek dulu ya. Pertama harga hoodie deh. Hoodie itu kan pertama harganya misalnya jeans dulu ya, sebutnya ya jeans dulu ya, jeans. Oke, ini jeans lama atau jeans baru ya, jeans baru itu sama dengan diskon 70%. Berarti tinggal berapa persen dia? 30%. Tinggal 30%. Berarti dia adalah 30% dikali dengan harga jeans yang lama. Nah, kemudian ini bisa kita coba kecilkan angkanya dulu deh. Jadi jeans yang baru itu sama dengan 3/10 dikali jeans yang lama. Ini pertama. Kemudian yang keduanya, harga hoodie yang baru itu sama dengan hoodie di diskon 40%. Maka tinggal 60% dari hoodie yang lama. Ini kalau kita kecilkan angkanya menjadi 6/10 dikali dengan harga hoodie yang lama. Kemudian diketahui harga setelah didiskon ya, setelah didiskon harga hoodie 78.000 lebihnya dari harga jeans. Oke, ini kita definisikan dulu nih, maksud kata-katanya gimana. Berarti hoodie baru itu sama dengan jeans baru ditambah dengan 78.000. Gitu kali ya. Kemudian kalau kita pindahkan ke sebelah kiri, jadinya hoodie baru dikurangi dengan jeans baru itu sama dengan 78.000. Nah, yang kedua dibilang lagi uang yang dibayarkan adalah 186. Artinya hoodie baru ditambah dengan jeans baru itu sama dengan 186. Kalau ini misalkan kita kurangin biar hilang yang si hoodie-nya karena kita pengen dapatnya jeans ya. Maka jadinya minus 2 jeans baru sama dengan coba 186 dikurangi dengan 78. 8 108. 108 ya. Pasti jadi loading. 108. Minus 108.000. Jadi jeans baru itu sama dengan 54.000. Nah, dari sinilah nanti kita akan dapat berapa harga jeans yang lamanya. Dengan cara kita masukin ke sini. 3/10 dikali jeans yang lama sama dengan jeans baru. Berarti jeans lama sama dengan 10/3 dikali dengan 54.000. Ini sama dengan 10 dikali 54 dibagi 3 itu 18, jadi 18.000. Sehingga hasilnya sama dengan 180.000. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi buat hari ini segitu dulu aja. Silakan nih kalau misalkan ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke persiapan untuk post-testnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita langsung kerjakan dulu pretestnya post-testnya ya. Silakan dicek di chat box-nya. Kenapa ini belum ada? Bentar. Oh, kok nggak ada? Bentar.
Oke, silakan dicek ya. Saya udah kirimkan di chatnya. Dikerjakan, waktunya 10 menit ya. Kak, mau nanya. Kak, Ke Kak Farhan, Kak Alisa, Nisa. saya mau nanya. Ini soal pretest sama posttest sama emang seperti itu atau salah ngasih link? Coba kita tanya Kak Farhan. Emang mirip soalnya itu, tapi angka-angkanya beda kok. Oke. Nah, udah kejawab. Kasih Kak Angka-angkanya Farhan. beda tak? Emang tipenya sama.
Oke, teman-teman. Untuk waktu pengerjaannya masih ada ya, masih ada sekitar 2 menitan atau 3 menitan lagi. Cuman karena ini juga sudah jam 9.44, jadi saya mau sekali izin pamit dulu, tapi teman-teman nggak apa-apa, bisa bisa tetap dilanjutkan pekerjaannya. Jadi dari saya untuk hari ini itu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga kalau misalkan ada kekurangan, ada kesalahan, dan kalau ada kekurangan dalam mengajarnya. Seperti itu saja dulu mungkin. Selebihnya saya kembalikan ke Teh Putri. Silakan Teh. Baik Kak Farhan, terima kasih banyak Kak Farhan atas pembelajaran hari ini. Oh ya Kak Farhan, saya boleh bertanya nggak? Untuk post-test dan pre-test, apakah boleh disebar ke yang belum mengerjakan? Yang ini yang nggak masuk pembelajaran sesi ini Kang? Ya, boleh Teh, mangga bisa. Dan saya juga boleh minta materi yang barusan Kakak sampaikan? Oke, siap. Oke, makasih banyak Kang. Ya, sama-sama Teh. Baik teman-teman, karena waktunya udah menunjukkan pukul 9.45, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bisa diterima oleh teman-teman. Amin. Teman-teman, jangan live dulu ya, karena nanti jam 10 akan dilanjut pembelajarannya. Oke. Ini pelajaran apaan, Kak? Sejarah. Ya, sebentar saya lihat lagi, takut salah. Kalau nggak salah sejarah. KBM udah saya kasihkan ya ke kalian? Atau belum? Di grup deh kalau nggak salah. Untuk seminggu ke depan. Bukan. Bahasa Inggris, Deng. Kabatama. Bahasa Inggris. Nanti jam 1 juga kalian bakal ada mini tryout ya. Harus ikut semuanya. Iya, Kak. Oke, sip. Tunggu sampai jam 10. Cok yang mau makan dulu, minum dulu.